Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi relasi dan fungsi kelas 8 kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Yang pertama, manakah dari diagram panah berikut ini yang menggambarkan korespondensi satu-satu? Jelaskan. Sebelumnya kita ingat kembali, korespondensi satu-satu itu misalkan himpunan A ke himpunan B. Itu merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan himpunan A. Nah, syarat mutlaknya untuk korespondensi satu-satu adalah jumlah anggotanya harus sama, baik anggota daerah asal maupun daerah kawan. Ya, banyak korespondensi satu-satu, kita bisa menggunakan rumus ini, N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. N ini adalah banyak anggota dari himpunan tersebut. Nah, jadi syaratnya adalah jumlah anggotanya harus sama dari kedua buah himpunan. Di sini kita lihat yang mana yang korespondensi satu-satu. Selain itu juga setiap anggota A harus tepat memiliki satu pasangan dengan B dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita lihat dari gambar yang satu ini bukan disebut korespondensi satu-satu karena ada yang tidak memiliki pasangan ya. Kemudian yang B ini juga bukan, kenapa? Karena ada B yang tidak memiliki pasangan juga. Kemudian gambar ketiga, nah ini memiliki pasangan dan tidak ada yang bercabang, artinya pasangannya kan cuma satu. Jumlah anggotanya sama nih, sama-sama 2. Nah, inilah yang disebut korespondensi satu-satu. Kemudian yang keempat, jumlah anggotanya sama dan apakah ada yang bercabang? Nah, tidak ada ya. Nah, ini juga korespondensi satu-satu. Dan yang ini juga anggotanya sama dan juga langsung dipasangkan. Nah, ini juga korespondensi satu-satu. Jadi jawabannya adalah gambar 3, 4, dan 5. Gampang sekali ya. Nah, lanjut yang kedua. Manakah di antara himpunan pasangan urutan berikut yang termasuk korespondensi satu-satu? Jelaskan. Yang pertama, 1,1, 2,2, 3,3. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya juga 1, 2, 3. Dan tidak ada yang bercabang, maka ini korespondensi. Kemudian yang kedua, 22, 24, 26. Nah, ini sama nih, 2, 2, 2. Tidak boleh bercabang seperti ini, maka ini bukan. Yang C, A, 2, 2B, B, A. A, 2, B. Tidak ada yang sama kan? Kemudian 2, B, A. Tidak ada yang sama juga, 2, B, A. Maka ini korespondensi satu-satu. Kemudian yang keempat, 1P, 2Q, 3P. Anggota daerah asalnya 1, 2, 3. Anggota daerah hasilnya P, Q, P. Nah, P-nya double. Jadi ini tidak boleh. Ini tidak termasuk korespondensi satu-satu. Kemudian yang E, daerah asalnya 5, 6, 7. Daerah hasilnya 6, 7, 5. Gak ada yang sama kan? Berarti ini betul. Kemudian ini A, B, A. Nah, ini ada A. Nah, jadi ini tidak boleh juga. Sehingga ini juga bukan korespondensi satu-satu. Nah, begitu ya cara menceknya korespondensi satu-satu atau bukan. Nah, lanjut nomor 3. Subarno mengatakan bahwa setiap dua himpunan yang banyak anggotanya sama pasti selalu dapat dikatakan korespondensi satu-satu. Tetapi Sunardi tidak setuju dengan pendapat Subarno karena dua himpunan yang dapat dinyatakan dengan korespondensi satu-satu memiliki hubungan yang khusus. Setujukah kalian dengan pendapat Sunardi? Jelaskan. Nah, pendapat kita setuju dengan pendapat keduanya, yaitu Subarno dan Sunardi. Karena Subarno ini benar, karena dua himpunan yang banyak anggotanya sama, maka bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Dan juga Sunardi juga benar, karena fungsi khusus yang dapat dikatakan korespondensi satu-satu itu memiliki banyak anggota yang sama. Jadi kedua-duanya benar ya. Nah, lanjut nomor 4. Tentukan kejadian sehari-hari di sekitar kalian yang menunjukkan sebagai korespondensi satu-satu. Presentasikan secara singkat temuan kalian di depan kelas. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya negara dengan ibu kotanya.
Karena setiap negara pasti memiliki satu ibu kota dan tidak ada ibu kota yang sama dari kedua negara. Dan begitu juga sebaliknya, setiap ibu kota itu pasti merupakan ibu kota dari suatu negara. Tidak mungkin satu ibu kota itu merupakan ibu kota dari dua negara ya. Kemudian yang kedua, nama siswa dengan NISN, nomor induk siswa nasional. Nah kan, tidak ada siswa yang memiliki nomor induk yang double. Atau tidak ada juga nomor induk siswa itu yang dimiliki oleh dua orang siswa yang sama ya. Nah, masih banyak juga contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lanjut nomor 5. Apabila diketahui banyak anggota dua himpunan seperti berikut ini, maka ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B. Yang pertama, kalau jumlah anggota himpunan A dan B-nya 12, maka seperti tadi pada soal nomor 1 sudah kita jelaskan, untuk mencari jumlah korespondensinya atau banyak korespondensi, rumusnya adalah 12. Tanda ini adalah 12 faktorial ya. 12 dikali 11 dikali 10 kali 9 dan seterusnya sampai ujungnya itu 1. Nah, ini hitung sendiri ya, angkanya sangat besar ini ya. Kemudian yang B, kalau jumlah anggotanya 9, berarti 9 faktorial. Itu adalah 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai 1. Ini juga angkanya sangat besar, silakan dihitung sendiri ya. Oke, lanjut nomor 6. Manakah di antara dua himpunan berikut ini yang dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu? Jelaskan. Yang A, nama bulan dalam setahun dengan nama hari dalam seminggu. Nama bulan dalam setahun itu ada 12. Nama hari dalam seminggu ada 7. Syarat korespondensi satu-satu jumlah anggota harus sama, maka ini tidak dapat dikatakan korespondensi satu-satu. Yang kedua, bilangan genap kurang dari 10. Ada berapa saja? 2, 4, ya, 6, dan 8. Kurang dari 10 ya, jadi 10-nya nggak termasuk. Kemudian bilangan prima kurang dari 10. Berarti mulai dari 2, 1 nggak masuk ya. 3, 5, 7, 9? 9 enggak ya. Nah, sekarang lihat anggotanya sama, maka ini bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu. Oke, yang C, A, E, I, O, U. Ada 5. Kemudian 5 kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini 5 nih. Berarti 5 kota besar. Terserah apa saja kota besarnya, menurut kalian yang ada di Pulau Jawa, yang jelas ada 5. Maka ini jumlah anggotanya sama. Maka dikatakan korespondensi satu-satu. Kemudian yang terakhir, nama hari dalam seminggu ada 7 hari. Kemudian bilangan prima antara 1 dan 11. Berarti mulai dari 2, 3, 5, 7. 9 enggak. 11 enggak termasuk karena 11 itu batasnya di sini. Berarti ada 4. Nah, ini beda sudah angkanya. Jadi ini juga bukan korespondensi satu-satu. Oke ya. Nah, lanjut yang ketujuh. Diketahui himpunan K 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan L A, B, C, D, E, F. Pertanyaannya, tentukan ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan K ke himpunan L. Nah, karena jumlah anggotanya adalah 6, baik himpunan K dan himpunan L, maka banyak korespondensi satu-satunya adalah 6 faktorial, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita kalikan ini, 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3, 360. 360 kali 2, 720. Kali 1 ya 720. Jadi terjawab yang A. Kemudian yang B, coba minimal 3 himpunan pasangan berurutan yang termasuk korespondensi satu-satu dari himpunan K ke himpunan L. Nah, kita coba pasangkan sembarang aja ya. Yang jelas setiap anggota K dan L itu memiliki pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Jadi misalkan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, 5 dengan E, dan 6 dengan F. 1. Kemudian yang kedua, ini kita tukar ini. Boleh ya kita tukar pasangannya ya. 1 dengan B, 2 dengan A.
Ini juga kita tukar, boleh juga 3 dengan D, 4 dengan C, ini juga 5 dengan F, 6 dengan E. Kemudian misalnya ini kita tukar A, B, C, D, yang kita tukar yang ujungnya saja juga boleh. Boleh juga yang awalnya kita tukar B, A, yang ujungnya ini tidak kita tukar. Kemudian boleh juga lagi misalnya 1A, 2B, yang ini kita tukar D, C, F, E. Masih banyak ya. Karena jumlah himpunan pasangan berurutannya ini ada 720, sangat banyak. Sedangkan ini kita baru menghitung sampai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan banyak sekali ya. Oke, lanjut contoh nomor 8. Jika diketahui himpunan A negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, maka apakah fungsi f yang memetakan A menuju A yang didefinisikan sebagai berikut merupakan korespondensi 1, 1. Kita lihat yang pertama, f adalah fungsi yang memetakan x ke negatif x. Berarti rumusnya fx sama dengan negatif x. Kita cari satu persatu nih nilai dari himpunan A-nya. Mulai dari negatif 2, negatif 2 kita masukkan ke x, maka menjadi negatif 2. Menjadi positif berarti. Kemudian kalau negatif 1, negatif dari negatif 1 adalah 1. Kemudian kalau 0, negatif 0, nggak mungkin ya, negatif 0, ya 0 juga. Kemudian kalau 1 berarti negatif 1 jadinya. Kemudian kalau 2 menjadi negatif 2. Nah ini kita lihat, adakah anggota-anggota yang sama di sini, baik dari himpunan asal atau himpunan daerah hasilnya? Nah, tidak ada ya, angkanya berbeda-beda semua setiap pasang. Nah, jadi untuk yang A ini bisa dikatakan sebagai korespondensi 1, 1. Kemudian yang B untuk X kuadrat. Berarti negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 ya kan? Kemudian negatif 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat hasilnya 1, dan 2 kuadrat hasilnya 4. Nah, di sininya nggak ada yang double angkanya. Tapi di sini 4, nah ini ada lagi 4. Ini juga 1, ada lagi 1. Jadi double nih. Nah, kalau double seperti ini kan tidak boleh dalam korespondensi 1, 1. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai korespondensi 1, 1 ya. Kemudian yang C, fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Nah, kita coba. Pertama 2 dikali negatif 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 2 8. 8 kurang 1 7. Kemudian negatif 1. Negatif 1 kuadrat adalah 1. Berarti 2 kali 1 itu 2. Kurangi 1. Hasilnya 1. 0. Berarti 2 dikali 0 kuadrat itu adalah 0. Kurang 1. Hasilnya negatif 1. Kemudian 1. 1 dikuadratkan 1. 2 kali 1 2. Kurang 1. Hasilnya 1 lagi. Dan kalau 2 berarti 2 kuadrat itu 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 8. 8 kurang 1 7. Nah lihat nih, ini 7. Ini ada lagi 7. Kemudian ini 1, ini juga ada 1. Nah ini sama nih, maka ini juga tidak bisa dikatakan sebagai korespondensi 1, 1. Jadi jawabannya cuma yang A ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Lanjut nomor 9. Berdasarkan himpunan yang diberikan berikut, ada berapa banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin dapat dibuat? Pertama, himpunan P huruf vokal dan himpunan Q bilangan cacah antara 1 dan 7. Langsung saja kita jawab. Untuk yang A, huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Dan bilangan cacah antara 1 dan 7 berarti mulai dari 2 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota P-nya ada 5 dan anggota Q ada 5. Berarti bisa kita sebut sebagai korespondensi 1, 1. Sekarang kita tinggal hitung berapa banyaknya. Banyaknya adalah, karena anggotanya 5 berarti 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Jawab. Yang B, himpunan A adalah faktor dari 8 dan himpunan B faktor dari 21. Faktor dari 8, itu kan 8 itu bisa kita jadikan menjadi 1 kali 8. Kemudian berapa? 2 kali 4, ya kan? Nah, kemudian berapa lagi? Nggak ada lagi ya. Nah, ini adalah faktor dari 8, berarti 1, 2, 4, 8. Kemudian B-nya faktor dari 21.
21 itu 1 kali 21, kemudian 3 kali 7. Nah, berarti faktornya 1, 3, 7, dan 21. Sama-sama ada 4 anggota, maka banyak korespondensinya adalah 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Ya. Nah, kemudian nomor 10 yang terakhir. Sebuah perusahaan memproduksi suatu produk dengan kode tanggal manufaktur tertentu. Tentukan jika A, B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah korespondensi satu-satu dengan ketentuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan C, D, A, H, B, J, I, G mewakili kode barang untuk tanggal pembuatan 23 bulan 7 tahun 1986. Nah, berarti di sini maksudnya A itu mewakili 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3, E itu 4, F 5, G 6, H 7, I 8, dan J 9. Kita lihat di sini CD berarti 23. Nah, benar ya, 23. Kemudian AH bulannya, A-nya itu 0, H-nya 7. Nah, benar lagi. Kemudian BJIG berarti B1, J9, 19, I8, G6 berarti 1986. Nah, betul. Nah, jadi kita akan gunakan kode ini untuk menjawab soal nomor A dan B. Pertama, untuk yang A, 14 April 1982. Sesuai kode ini 14, berarti 1 itu untuk nilai B, 4 itu untuk E, berarti BE. Untuk April itu bulannya berarti 04 ya, berarti bulannya 04, berarti A, E. Nah, untuk setahunnya 1982 berarti 1 itu B, 9 itu J, 8 itu I, 2 itu C. Berarti BJ IC. Nah, kita lihat jawabannya. BE, AE, BJ, IC. Nah, benar ya. Kemudian nomor 2 juga menggunakan cara yang sama. Oktober itu adalah bulan ke-10. Maka akan kita dapatkan nanti jawabannya CH, BA, CA, CB. Nah, kemudian yang untuk B, tanggal produksinya sekarang kita cari untuk kode CDAF. CD itu adalah 23. Berarti di sini 2, ini 3. AF, A itu 0, F itu 5, berarti 23, 05, CAAB, C-nya itu 2, A itu tadi 0, berarti 2, 0, 0, B-nya 1, berarti 200, 1, 2001. Nah, kita lihat 23, 5 itu Mei, berarti 23 Mei tahun 2001. Nah, begitu juga untuk yang kedua ini caranya juga sama, kita akan dapatkan nanti 13 April 1984. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Salah hilap, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.